Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ziyadatu ma ba'da ba'dil hurufi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ziyadatu ma ba'da ba'dil hurufi, yaitu mengenai penambahan ma setelah sebagian huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-381 dan bait yang ke-382. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uq an amalin qad ulima. Dan setelah huruf jar min dan juga huruf jar an dan huruf jar ba itu zidama, ya, ditambahkan ma. Falam ya'uq an amalin qad ulima. Maka tambahan ma tersebut itu tidak menghalangi huruf-huruf jar tersebut dari beramal. Ya, dan itu sudah diketahui. Artinya, walaupun min, an, dan ba tersebut itu ketambahan ma setelahnya, namun dia masih dapat beramal terhadap isim setelahnya. Ya, artinya memajrurkan. Wazida ba'da rubba wal kafi fakaf wa qad yalihima wa jarru lam yukaf. Dan ma tersebut itu ditambahkan juga setelah rubba dan juga setelah huruf jar kaf. Ya, fakaf, ya. Maka kalau pada saat itu ma tersebut itu menghalangi rubba dan kaf dari beramal. Ya, artinya saat itu rubba dan kaf tidak lagi memajrurkan isim setelahnya karena ada tambahan ma. Wa qad yalihima wa jarrun lam yukaf. Dan terkadang, ya, walaupun ma tersebut itu mengikuti keduanya, artinya mengikuti rubba dan kaf, itu jarrun lam yukaf. Ya, tidak menghalangi rubba dan kaf dari beramal. Ya, artinya di penggalan pertama itu dikatakan bahwa rubba dan kaf itu kalau ketambahan ma itu terhalang dari beramal. Ya, kemudian wa qad yalihima wa jarrun lam yukaf. Akan tetapi terkadang, ya, ma itu mengikuti kaf dan rubba, tetapi dia tidak terhalang dari beramal. Artinya tetap bisa memajrurkan isim setelahnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala itu menjelaskan kedua bait ini dan beliau mengatakan tuzadu kalimatu ma ba'da khamsati ahrufin. Ya, tuzadu kalimatu ma ba'da khamsati ahrufin. Kata ma itu ditambahkan setelah 5 huruf. Wahia, ya, huruf-huruf itu adalah min, wa an, wal ba'u, wa rubba, wal kafu. Ya, kelima huruf tersebut adalah min, an, ba, rubba, dan kaf. Wahia qismani. Dan ma tambahan tersebut, ya, ma yang ditambahkan pada huruf-huruf jar tersebut, itu ada 2 macam. Al-awwalu, yang pertama, ghairu kafatin. Ya, ma tersebut itu tidak menghalangi
huruf jar dari beramal. Artinya ya tadi bahwa ketika huruf jar itu kemasukan ma, itu masih dapat memajarurkan isim setelahnya. Fayabqa amalul harfi. Maka amalan dari huruf jar tersebut itu tetap bertahan, ya, tidak terhalang. Wa huwal jarru. Apa amalan huruf jar? Itu memajarurkan isim setelahnya. Wa tu'rabu ma zaidatan. Dan ma tersebut itu di-i'rab sebagai huruf zaidah, ya, atau huruf tambahan. Wa dzalika ma'ats tsalatsatil ula. Dan ma tersebut itu menjadi ghairu kafah, ya, tidak menghalangi huruf jar dari beramal, itu pada 3 huruf yang pertama, yaitu min, an, dan ba. Famithalu min, maka contoh ketika ma itu masuk ke huruf jar min, itu qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-25. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma khati'atihim ughriqu. Mimma khati'atihim ughriqu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Nuh ayat 25 tadi, yaitu disebabkan kesalahan-kesalahan mereka kemudian ditenggelamkan. Ya. Maka di sini kita lihat min di situ ketambahan ma menjadi min ma. Kemudian setelah itu datang khati'atihim, ya, dalam keadaan majrur. Artinya ma tambahan tersebut tidak menghalangi huruf jar min dari beramal. Famin harfu jarrin, maka min pada ayat tersebut adalah huruf jar. Wa ma zaidatun lit taukidi. Dan ma tersebut itu secara i'rab adalah zaidah, tambahan, namun membawa makna taukid. Ya, sekali lagi dalam mengi'rab ayat Al-Qur'an, ya, sekaligus beradab kepada ayat Al-Qur'an, kita harus mengatakan bahwa huruf tambahan itu hanya secara i'rab saja. Karena setiap huruf yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada maknanya. Nah, di sini apa maknanya? Yaitu taukid, memberikan penekanan. Wa khati'ati ismun majrurun. Kemudian lafadz khati'ati itu adalah isim yang majrur karena huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yang tanda majrurnya itu adalah kasroh. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan ha yang ada pada him, ya, khati'atihim, itu adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada him itu adalah tanda jamak. Wa mithalu'an, kemudian contoh dari huruf jar'an adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amma qalilil la yusbihunna nadimin. Amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu amma dalam surat Al-Mu'minun, ya betul. Yang ayatnya adalah qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Maka perhatikan dalam ayat ini itu ada huruf jar an. Ya, an tersebut itu ketambahan ma.
Namun perhatikan isim setelahnya, yaitu qalilin, itu tetap majrur. Ya, tetap majrur karena huruf jar an. Sehingga ma tersebut tidak menghalangi an dari beramal. Wa mithalul ba'i, dan contoh ketika ma itu masuk ke dalam huruf jar ba, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-155. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Fabima naqdihim mitsaqahum. Ya, maka kami lakukan terhadap mereka ya beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Ya. Maka di sini perhatikan huruf jar ba di situ ketambahan ma ya, bima. Namun isim setelahnya naqdi itu datang dalam keadaan majrur. Artinya ma itu tidak menghalangi ba dari beramal. Maka ini adalah pembahasan ketika ma itu adalah ghairu kafah. Tidak menghalangi huruf jar dari beramal. Kemudian atsani, jenis ma yang kedua itu adalah ma al-kafatu. Yaitu ma yang menghalangi huruf jar dari beramal. Wahiyallati tuzadu ba'da rubba wal kafi. Dan ma yang al-kafah ini, itu yang ditambahkan setelah huruf jar rubba dan kaf. Fatakuffuhuma anil amali. Pada saat itu, ma tambahan itu menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf, dari beramal. Wal ghalibu ala rubba al-makfufati an tadkhula ala fi'lin madin. Dan yang banyak ditemui itu rubba, ya rubba yang kemasukan ma, kemudian makfufah, dia terhalang dari beramal. Ya rubba itu kalau kemasukan ma, itu terhalang dari beramal. Itu biasanya antadkhula ala fi'lin madin. Mayoritas keadaannya itu masuknya ke fi'il madhi. Mengapa? Li'anna ma'naha at-taktsiru wat-taqlilu. Karena makna dari rubba itu adalah taktsir dan juga taklil. Ya, kita mengetahui rubba itu bisa bermakna taktsir, ya, betapa banyak misalnya, atau taklil, ya, menunjukkan betapa sedikit. Kama taqaddama, ya sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya. Wahuma innama yakunani fima urifa hadduhu. Dan keduanya, yaitu makna takfir dan taklil, ya makna banyak dan juga sedikit, itu hanya bisa terjadi, ya, atau hanya bisa didapati pada sesuatu yang urifa hadduhu, yang diketahui batasannya. Kalau fi'il madhi itu kan sudah berlalu, artinya diketahui batasan terjadinya, itu sudah diketahui dari kapan sampai kapan. Wa ammal mustaqbalu fahuwa majhulun. Dan adapun kalau misalnya perbuatan yang akan datang, ya mustaqbal, pada masa yang akan datang, itu majhul, tidak diketahui batasannya. Kan kita tidak tahu kejadian yang akan datang itu kapan dimulai dan kapan selesai. Nahwu contohnya, ya contoh dari rubba yang kemasukan ma itu adalah rubbama ra'aitu fit tariqi sa'ilan wa huwa minal aghniyai. Ya rubbama ra'aitu fit tariqi sa'ilan wa huwa minal aghniyai. Ya wallahu a'lam, ini sepertinya rubbanya bermakna takfir, ya. Artinya betapa banyak saya melihat di jalanan orang yang meminta-minta,
Ya, padahal dia itu termasuk orang kaya. Ya, betapa banyak saya melihat di jalan orang yang meminta-minta, padahal dia itu termasuk orang yang kaya. Maka di sini rubba itu kemasukan ma, kemudian masuknya ke fi'il madhi. Wa qad tadkhulu ala mudhari'in. Ya, namun terkadang rubba yang kemasukan ma itu masuk ke fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari' yang seperti apa? Munzilin manzilatal madhi. Yang fi'il mudhari' tersebut itu menempati kedudukannya fi'il madhi. Ya, jadi ada fi'il mudhari' yang dia itu secara makna atau secara kedudukan itu menempati kedudukannya fi'il madhi. Mengapa demikian? Li tahaqquqi wuqu'ihi. Untuk memastikan bahwa itu terjadi. Ya, untuk memastikan bahwa itu terjadi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat kedua. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rubama, ya, dalam penulisan di sini rubama. Ya, wallahu a'lam, mungkin tergantung qiraahnya. Nah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali, ya nanti di akhirat, itu menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang-orang muslim. Ya. Maka di sini itu walaupun yawaddu itu fi'ilnya mudhari', tapi maknanya madhi. Mengapa tadi litahaqquqi wuqu'ihi? Untuk memastikan bahwa itu betul-betul akan terjadi. Ya. Kemudian wa minal arabi man yubqiha ala amaliha. Ya, wa minal arabi man yubqiha ala amaliha. Di antara orang Arab itu ada yang ya membiarkan atau ya mengekalkan ya atau membiarkan rubba itu dari tetap beramal walaupun ma'a wujudi ma, padahal dia ketambahan ma. Ya tadi kan dikatakan rubba kalau kemasukan ma itu terhalang dari beramal. Namun sebagian orang Arab itu ada yang membiarkan rubba tetap beramal walaupun dia kemasukan ma. Fayaqulu rubbama jalisin adha'a waqti. Rubbama jalisin adha'a waqti. Betapa banyak teman duduk yang ya menghambur-hamburkan waktuku. Ya, betapa banyak teman duduk yang menghabiskan atau menghamburkan waktuku. Maka perhatikan rubba di sini itu kemasukan ma. Namun isim setelahnya jalisin itu tetap majrur. Wa takunu zaidatan faqat, dan pada saat itu ma itu juga dianggap ma yang tambahan. Wa tuktabu ma mafsulatan, pada saat itu ma itu ditulis terpisah. Ya kan, perhatikan rubba dan ma di situ tertulis terpisah. Berbeda dengan ma yang menghalangi dari beramal. Rubba dan ma-nya bersambung. Kalau yang tidak menghalangi dari beramal itu ditulis terpisah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal kafu fa idza tasalat biha ma kaffatha ghaliban. Dan adapun huruf jar kaf, jika dia bersambung dengan ma, maka ya, biasanya atau kebanyakan ma itu menghalangi kaf dari beramal. Wa azalat ikhtisasaha bilismil mufradi. Dan juga ma tersebut itu menghapus kekhususan dari huruf jar kaf terhadap isim mufrad.
Ya, azalat, di situ taknisnya kembalinya ke ma, kemudian ikhtisasaha, ha di situ kembalinya ke huruf jar kaf. Ya, jadi ma itu menghilangkan kekhususan huruf jar kaf terhadap isim mufrad. Wa hayya'atha lidukhuli 'alal jumali. Dan ma tersebut itu mempersiapkan atau menyesuaikan huruf jar kaf, ya ini lagi-lagi hayya'at. Nah, taknisnya di situ kembalinya ke ma, kemudian ha itu kembalinya ke kaf. Ya, dan ma itu mempersiapkan kaf untuk masuk ke jumlah. Ya, al-ismiyati wal fi'liyati, baik itu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jadi huruf jar kaf itu kan biasanya masuk ke isim mufrad. Nah, kalau ketambahan ma itu bisa masuk ke jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nahwu contohnya al-jalisus sholihu khairun ni'ami kamal jalisus su'u syarrul masaibi. Teman duduk yang solih itu merupakan nikmat yang terbaik. Sebagaimana teman duduk yang buruk itu adalah musibah yang terburuk. Wal'iyadzu billah. Nah, maka perhatikan kama, ya, kama. Nah, huruf jar kaf itu kemasukan ma. Ya. Maka dia terhalang dari beramal dari isim setelahnya. Dan kama di situ itu masuknya ke jumlah ismiyah, ya, al-jalisus su'u syarrul masaibi itu jumlah ismiyah. Wa nahwu, kemudian contoh yang kedua itu masuknya ke jumlah fi'liyah. Al-kadzibu yahdi ilal fujuri. Seorang yang atau kedustaan itu ya membimbing atau menunjukkan kepada kemaksiatan. Kama yuzilu thiqatan nasi bisahibihi. Ya, sebagaimana kedustaan itu dapat menghilangkan kepercayaan manusia terhadap pemilik sifat dusta tersebut. Maka perhatikan kama yuzilu. Ya, kama, kaf tadi seharusnya masuk ke isim mufrad, tetapi ketika ketambahan ma, itu bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Wa min ghairil ghalibi, ya tadi itu yang biasanya, ya artinya ma kemasukan, kaf kemasukan ma itu menghalangi dari beramal. Nah, ini yang tidak banyak ditemui, artinya ya jarang, tetapi terkadang ada. Baqa'u amaliha ma'a wujudi ma, yaitu kaf tetap beramal padahal kemasukan ma. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimun. Ya, dan kami menolong. Nah, di sini tadi maula akan diterjemahkan itu bisa sekutu, ya, atau juga bisa sepupu. Nanti akan dijelaskan. Wa na'lamu annahu, dan kami mengetahui bahwa orang tersebut kaman nasi, ya, sebagaimana manusia kebanyakan, majrumun alaihi wa jarimun. Terkadang itu dia dizolimi, dan terkadang dia itu zolim kepada orang lain. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Maulana, yang dimaksud maulana di sini, al-muradu bihi al-khalifu. Yang dimaksud di sini adalah al-khalif, sekutu. Awi benul ammi, atau anak dari paman. Ya, artinya sepupu, anak laki-laki dari paman. Majrumun alaihi, itu maksudnya mu'tadan alaihi. Ya, majrumun alaihi adalah mu'tadan alaihi. Ya, maksudnya dizolimi. Kemudian jarimun itu mu'tadin zolimun. Ya, yaitu ya dia jadi pelaku dari kezoliman. Wal makna, dan makna dari syair tadi,
annana nu'inu halifana. Ya, bahwa kami itu menolong sekutu kami. Wa nusa'iduhu ala man adahu. Dan kami menolongnya dari orang yang memusuhinya. Ma'annana na'lamu. Ya, padahal kami juga mengetahui annahu kasairin nasi. Ya, bahwa dia itu seperti manusia kebanyakan. Fahuwa marrotan mazlumun wa marrotan ukhra zalimun. Bahwa dia itu pada suatu waktu dia itu dizalimi, dan pada waktu yang lain dia itu yang menzalimi. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, nansuru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Nansuru adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang istitarnya itu wajib. Taqdiruhu nahnu, dan takdir fa'ilnya adalah nahnu. Maulana maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan maulana atau maula itu maf'ul bih yang mansub dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi ya tampaknya fathah tersebut itu adalah ta'adzur, ya udzur. Ya, atau mustahil. Karena alif itu tidak bisa diberi harokat. Wana mudhafun ilaihi, dan na di situ adalah mudhaf ilaih. Wa na'lamu al-wawu atifatun. Wawu yang ada pada wa na'lamu itu ada wawu ataf. Na'lamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'lamu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Annahu anna harfun syabihun bil fi'li. Anna adalah huruf yang serupa dengan fi'il, yansibul isma wa yarfa'ul khabara, yang dia itu menasabkan isim dan merofakkan khabar. Wal ha'u ismuhu, dan ha yang ada pada annahu adalah isim anna. Kama al-kafu jarratun. Kaf yang ada pada kama itu memajrurkan. Wa ma zaidatun, dan ma adalah huruf tambahan. An-nasi ismun majrurun bil kafi. Nah, ini perhatikan. An-nasi adalah isim yang majrur dengan kaf. Artinya, ma di situ tadi tidak menghalangi kaf dari beramal. Wal jarru wal majruru khobaru anna. Dan jar majrur kaman nasi itu menjadi khobar anna. Wa jumlatu anna wasmiha wa khobariha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai na'lamu. Dan jumlah anna dan isim anna dan khobar anna itu dapat ditakwil menjadi masdar. Yang masdar tersebut itu menutupi celah atau menempati kedudukan dari dua maf'ul na'lamu. Ya, karena di sini itu na'lamunya yang membutuhkan dua maf'ul. Majrumun khobarun tsanin li anna. Majrumun adalah khobar yang kedua dari anna. Alaihi jarrun wa majrurun naibu fa'ilin lismil maf'uli. Alaihi adalah jar majrur yang menjadi naibul fa'il dari isim maf'ul majrumun. Wa jarimun ma'tufun ala ma qablahu, dan jarimun adalah diatofkan kepada yang sebelumnya. Kita kembali ke atas. Ya, ini contoh syair tadi, kaman nasi, ya, kaf kemasukan ma tetapi tetap memajrurkan isim setelahnya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da min wa an wa ba'in zidama ila akhirih. Ai maksudnya zida lafdhu ma ba'da min wa an wal ba'i.
bahwa lafadz ma itu ditambahkan setelah huruf jar min, an dan ba. Falam ya'uqha wa lam yamna'ha an amalin ma'lumin laha. Dan ma tersebut, lafadz ma tersebut tidak menghalangi huruf-huruf jar tadi, yaitu min, an, dan ba, dan juga tidak merintangi, dan juga tidak merintangi ketika huruf jar tersebut dari beramal atau dari amalan yang sudah diketahui bagi ketiga huruf tersebut. Apa amalannya? Wa huwal jarru. Wa qad yalihima wa yaqa'u wa qad zida hadzal harfu. Dan sungguh huruf tersebut itu ditambahkan, ya huruf ma itu ditambahkan aidon juga ba'da rubba wa ba'dal kafi. Setelah rubba dan setelah kaf. Fa kaffahuma anil amali. Maka ma tersebut itu menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf, dari beramal. Wa qad yalihima wa yaqa'u ba'dahuma. Dan terkadang ma itu mengikuti keduanya, ya, yaitu rubba dan kaf. Wa yaqa'u ba'dahuma, dan terletak setelah kedua huruf tersebut. Fala yakuffuhuma anil amali. Pada saat itu tidak menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf, dari beramal. Wa ma'na lam yukaf, ay lam yumna. Ya, makna dari lam yukaf adalah lam yumna, ya, tidak terhalang. Ya, kemudian beliau melanjutkan hadzfu harfil jarri wa baqa'u amalihi. Yaitu dihapusnya huruf jar, tetapi amalannya itu tetap ada. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-383 dan bait yang ke-384. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa khudhifat rubba fajarrat ba'da bal wal fa wa ba'dal wawi sya'a dzal amal. Dan rubba itu bisa dihapus. Fajarrat, tetapi dia tetap bisa memajrurkan. Artinya amalannya tetap ada. Kapan itu? Ya ba'da bal setelah bal, wal fa setelah fa, dan wa ba'dal wawi dan setelah wawu. Ya, artinya ketika ada bal, ya kemudian ada fa atau wawu, kemudian tiba-tiba huruf ada isim yang majrur. Nah, itu bisa jadi karena ada rubba yang dihapus. Sya'a dzal amalu, ya, dan amalan ini itu sudah diketahui, ya, sudah tersebar. Wa qad yujarru siwa rubba lada hadzfin wa ba'duhu yura muttarida. Dan terkadang huruf jar selain rubba itu juga tetap dapat memajrurkan, padahal dalam keadaan dihapus. Wa ba'duhu yura muttarida. Dan sebagian dari penghapusan huruf jar yang dia itu dihapus, itu sebagian ulama berpendapat itu muttarid. Ya, artinya dapat berlaku terus-menerus pada berbagai macam keadaan. Ya, dapat dikiaskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, yuhdhafu harful jarri wa yabqa ma'nahu wa amaluhu. Huruf jar itu dapat dihapus. Ya, dan makna dan amalannya itu tetap ada. Kama kana ma'awujudihi. Ya, sebagaimana amalannya itu ada pada saat huruf jar itu ada. Ya, kan kalau huruf jar ada ya pasti beramal. Namun kalau dihapus itu juga bisa tetap beramal. Wa huwa qismani. Dan huruf jar yang seperti itu yang bisa dihapus dan tetap beramal itu, atau penghapusan itu
itu ada 2 macam. Al-awwalu, penghapusan yang pertama, khadfu rubba, yaitu dihapusnya huruf jar rubba. Wathani, penghapusan yang kedua, khadfu ghairi rubba, yaitu penghapusan huruf jar selain rubba. Fa'amma khadfu rubba fahuwa thalathatu anwa'in. Maka adapun penghapusan rubba itu ada 3 macam. Wa kulluha qiyasiyatun. Dan ketiga macam dari penghapusan rubba itu dapat dikiaskan. Artinya dapat digunakan pada jumlah-jumlah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-awwalu, jenis penghapusan rubba yang pertama, kathirun, yaitu yang paling banyak ditemui. Apa itu? Wadzalika ba'dal wawi, yaitu ketika rubba tersebut datang setelah huruf wawu. Ya, setelah wawu kemudian rubba, nah rubbanya dapat dihapus, kemudian dia tetap beramal. Qauli syairi, sebagaimana ucapan penyair, ya, beliau mengatakan, walailin kamaujil bahri arkhosudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Ya, dan ya di sini berarti ada rubba yang dihapus, dan banyak malam itu seperti ombak di lautan yang dia itu menutup atau melabuhkan tirainya kepadaku, ya, dengan berbagai macam kesedihan dan kecemasan untuk memberikan ujian. Nah, kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Itu maksudnya syibahul laili bimaujil bahri. Ya, penyerupaan malam terhadap ombak lautan. Ya, mengapa malam disamakan dengan ombak lautan? Fi syiddati haulihi. Ya, karena sama-sama mengandung kengerian. Ya, mengandung kengerian yang banyak. Ya, karena ya malam itu secara umum terkandung banyak kengerian. Demikian juga ombak lautan. Wa 'azimi ma yanaluhu minal makhafati fihi. Ya, dan juga banyaknya ya malam dan ombak lautan itu ya terkandung besarnya atau banyaknya yang dapat didapatkan ya dari ketakutan-ketakutan yang ada di dalamnya. Kemudian sudulahu, yang dimaksud sudulahu di sini wahiduha sadlun. Ya, sudul itu tunggalnya, mufradnya adalah sadlun. Ya, sadlun, yaitu ya tirai, ya, kemudian sesuatu yang menutupi. Wahiyal astaru, ya, yaitu astar, sesuatu yang menutupi atau berupa tirai. Liyabtali ay liyakhtabira ma indi minasyaja'ati wathabati. Ya, liyabtali maksudnya liyabtaliya ay liyakhtabira ma indi minasyaja'ati wathabati. Untuk menguji keberanian dan keteguhan yang saya miliki. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, wa lailin al-wawu. Wawu rubba. Ya, wawu yang ada pada wa lailin itu wawu yang bermakna rubba. Harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yaitu huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wasummiyat wawa rubba. Yang wawu itu dinamai dengan wawu rubba. Mengapa dinamakan wawu rubba? Li'annaha tadullu 'alaiha. Karena wawu tersebut itu menunjukkan makna rubba. Wa naibatun anha, dan wawu tersebut itu dapat mewakili rubba. Lailin mubtada'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Dan lailin adalah mubtada' yang marfu' dengan dhammah yang ditakdirkan.
Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil lati iqtadatha rubba al-mahdzufatu. Dan yang menghalangi tampaknya dhammah pada lailin itu karena sudah sibuknya lafadz lailin dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh rubba yang dihapus. Ya, karena rubba yang dihapus itu huruf jar, harokat yang dituntut adalah harokat majrur, dalam hal ini kasroh. Ya, maka itu dia sudah sibuk dengan lailin. Ya, tidak bisa memberikan harokat dhammah. Ya, karena itu dhammahnya ditakdirkan. Wa yabtali, ya yabtali, tapi tadi dibaca yabtali, tapi yabtali ya fi'lun mudhari'un mansubun bi anil mudmarati ba'da lamit ta'lili. Ya, kemudian yabtali itu fi'il mudhari yang mansub, ya dibaca yabtali saja, fi'il mudhari yang mansub dengan an yang ya mudmarah yang tersembunyi setelah lam ta'lil. Ya, karena sebagian ulama nahwu mengatakan lam ta'lil itu tidak bisa memansubkan. Yang memansubkan adalah an yang disembunyikan. Ya, jadi li'an takdirnya. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal ya'i. Dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang ditakdirkan di atas ya. Kan tadi ditulis liyabtali. Nah, kemudian mana amin zuhuriha muamalatul mansubi muamalatal marfu'i. Ya, mana amin zuhuriha muamalatul mansubi muamalatal marfu'i. Yang menghalangi tampaknya fathah pada liyabtali, ya kan harusnya liyabtaliya, tetapi di sini liyabtali. Apa yang menghalangi tampaknya fathah pada yabtali? Itu adalah muamalatul mansubi muamalatal marfu'i, yaitu berperilakunya fi'il yang mansub seperti fi'il yang marfu. Jadi fi'il yang mansub berperilaku seperti fi'il yang marfu. Ya, ini terkadang kita temui dalam syair misalnya. Ya, jadi seharusnya liyabtaliya, tetapi dia fi'il yang mansub itu berperilaku seperti fi'il yang marfu menjadi liyabtali. Ya, kita kembali ke atas. Ya. Kemudian itu yang banyak ditemui, rubba dihapus setelah huruf wawu. Atsani qalilun. Ya, yang kedua itu adalah yang lebih sedikit ditemui. Ya, rubba dihapus tapi lebih sedikit ditemui itu adalah wadzalika ba'dal fa'i wabal. Yaitu setelah huruf fa dan setelah bal. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, famithliki hubala qad taraqtu wa murdi'i fa'alhaituha andhi tamaima muhwili. Ya, maka di sini ada famithliki. Ya, setelah fa itu tiba-tiba majrur. Maka di situ kita dapat mengetahui ada rubba yang dihapus. Ya, maka banyak ya wanita yang sepertimu, yaitu orang yang hamil, ya wanita yang hamil yang saya datangi pada malam hari. Ya. Dan juga wanita yang menyusui yang saya palingkan dari dzitamaima. Ya, yaitu sesuatu yang memiliki tamimah, ya jimat. Siapa itu? Muhwili, yaitu bayi yang berumur 1 tahun. Ya, di sini yang jadi syahidnya adalah famithliki. Kita lihat catatan kaki. Ya, at-turuku, ya tadi kan ada toroktu. Ya, at-turuku apa maksudnya? Al-ityanu fil laili, yaitu mendatangi pada malam hari. Murdi'i, tadi ada murdi'i, hiyallati laha tiflun turdi'uhu, yaitu seseorang wanita yang dia itu memiliki bayi yang dia susui.
Tamaima jam'u tamimatin. Tamaima itu adalah jamak dari tamimah. Ya, ini biasanya kita temui ketika kita membahas pembahasan mengenai tauhid, ya, terutama ketika masuk sub pembahasan syirik. Kita pernah mendengar tamimah. Ya. Apa tamimah? Wahia, yang dimaksud tamimah adalah khorozatun kanatil arabu tu'alliquha ala aulatihim. Ya. Jadi yang dimaksud tamimah itu adalah ya kalung ya atau sesuatu seperti mutiara atau bola kaca ya yang orang Arab terdahulu itu menggantungkannya di anak-anak mereka. Ya, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Mereka dahulu menggantungkan tamimah, ya, seperti perhiasan atau bola kaca atau mutiara di anak-anak mereka. Untuk apa? Untuk yattaquna bihal aina. Ya, orang-orang Arab itu ingin mencegah ain dengan tamimah tersebut. Ain yang jatuh kepada anak tersebut. Ya, jadi mereka percaya yang menghalangi ain itu tamimah. Faharramahal Islamu. Ya, maka Islam mengharamkan hal tersebut, yaitu tamimah. Ya, jimat. Ya, jimat yang melindungi dari ain, kepercayaan mereka itu diharamkan Islam. Wa'tabaroha syirkan. Ya, dan Islam itu menganggap tamimah itu sebagai bentuk kesyirikan. Lima yaqumu biqalbil mu'alliki laha minal i'timadi ala ghairillahi ta'ala. Mengapa itu dianggap kesyirikan? Karena terdapat dalam hati orang yang menggantungkan jimat tadi itu penyandaran, ya, penyandaran terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar untuk mencegah dari ain, tapi bersandarnya kepada selain Allah, tetapi kepada jimat. Maka itu bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, muhwilin ismu fa'ilin min ahwala as-sabiyyu. Ya, muhwilin ismu fa'ilin min ahwala as-sabiyyu. Muhwilin tadi itu adalah isim fa'il dari fi'il ahwala. Ya, ahwalas sabiyyu, apa maksud dari ahwalas sabiyyu? Idza marra alaihi min umrihi haulun. Ya, jika bayi tersebut atau anak tersebut itu sudah berlalu 1 tahun, artinya usianya sudah 1 tahun. Wa huwa kinayatun anis sabiyyi, dan itu adalah kiasan yang digunakan untuk menunjukkan ya bayi 1 tahun. Qusida bidzalika, yang dimaksud dengan syair tadi, annaha tansa bisababil madhkuri man lam tajril adatu binisyanihi wa huwa libnus saghiru. Yang dimaksud dengan syair tadi itu adalah wanita tersebut lupa. Ya, lupa dengan apa? Sebab yang disebutkan tadi, yaitu kedatanganku pada malam hari. Ya. Kemudian apa yang dilupakan? Min saja ya. Tansa bisa babil madhkuri. Ya apa? Min lam tajril adatu binisyanihi. Yaitu sesuatu yang tidak selayaknya terjadi, tidak biasa terjadi, yaitu melupakannya. Ya, melupakan siapa? Wa huwa libnus saghiru, yaitu anaknya yang masih kecil. I'rabuhu, ya ini saja i'rab dari syair tadi, famithliki alfa'u fa'u rubba. Famithliki, fa'nya fa' rubba. Mithliki maf'ulun bihi muqaddamun li taraqtu. Ya, mithliki adalah maf'ul bih yang didahulukan dari fi'il taraqtu. Mansubun bi fathatin muqaddaratin ala akhirih. Yang mansubnya itu dengan fathah yang ditakdirkan di akhirnya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil lati taqtadhiha rubba al-mahdhufatu al-muqaddaratu ba'dal fa'i. Dan yang menghalangi tampaknya fathah, ya kan, mansub seharusnya dengan fathah.
Tetapi terhalang. Apa yang menghalangi? Sibuknya lafadz tersebut, yaitu mithli, dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh rubba. Ya, rubba yang dihapus, yang ditakdirkan setelah fa. Kan rubba huruf jar. Nah, dia menuntut pasti isim setelahnya majrur, jadi mithli. Karena dia sudah dibaca mithli, ya dia tidak bisa memberikan harokat fathah. Karena itu fathahnya ditakdirkan. Wal kafu mudhafun ilaihi. Kaf atau ki yang ada pada mithli ki itu mudhaf ilaih. Khubla badalun min mithli. Khubla adalah badal dari mithli. Qad taraktu fi'lun wa fa'ilun. Ya, taraktu adalah fi'il dan fa'il. Wa murdi'i ma'tufun ala khubla. Murdi'i itu diatofkan terhadap khubla. Muhwili sifatun lidhi tama'ima. Muhwili adalah sifat bagi tadi, dhi tama'ima. Nah, kita kembali ke atas. Wa qaulul akhari, dan ucapan dari penyair yang lain, bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahi. Ya, bahkan banyak padang pasir yang aku telah lalui setelah padang pasir yang lain. Kita lihat catatan kaki. Mahmahin bi fathil mimi wa sukunil ha'i, itu adalah dengan memfathahkan mim dan mensukunkan ha, wahiyal mafazatu ba'idatul atrofi. Ya, wahiyal mufazatu ba'idatul atrofi. Yaitu padang pasir yang ujungnya sangat jauh. Ya, mudahnya padang pasir yang sangat luas. Ya. Maka apa tadi yang menjadi ini? Oh, i'rabuhu, ya i'rab dari syair tadi, bal harfu atfin lil idrobi. Bal adalah huruf ataf yang untuk idrob. Ya, untuk memindahkan atau memalingkan. Ya, karena kan biasanya makna sebelum bal dan setelah bal itu berlawanan atau kontradiktif. Karena itu dikatakan idrob, memalingkan. Mahmahin maf'ulun bihi muqaddamun li qata'tu. Mahmahin adalah maf'ul bih yang didahulukan dari qata'tu. Ba'da dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Ba'da adalah dzarf zaman yang mansub dengan fathah, muta'alliqun bil fi'li qata'a, yang berhubungan atau berkaitan dengan fi'il qata'a. Ya, maka di sini maksudnya bal mahmahin itu ada rupa yang dihapus. Ya, bahkan banyak padang pasir yang saya telah lalui. Nah, itu adalah yang kedua, yaitu rupa setelah bal dan fa itu dapat dihapus, tetapi lebih sedikit ditemui daripada yang awal tadi, yaitu wawu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, aqallu mimma qablahu, lebih sedikit dari yang kedua tadi. Ya, paling banyak wawu. Setelah itu fa dan bal. Nah, setelah itu lebih sedikit lagi. Wa dzalika bidunil ahrufil madhkurati. Dan itu adalah selain dari huruf-huruf yang disebutkan tadi. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Rasmitarin waqaftu fi talalih Kittu aqdil hayata min jalalih. Ya. Jejak-jejak dari rumah itu saya menemuinya di tiangnya. Dan hampir saya menghabiskan hidup dari keagungannya. Ya. Maka di sini kita lihat apa yang menjadi syahid. Min jalalih maksudnya ay min aidhamihi fi nafsi. Ya, min jalalih adalah dari keagungannya pada diriku. Wa qila ma'nahu min ajlihi. Maknanya adalah, ada juga yang mengatakan maknanya adalah ya, karenanya. Kemudian beliau melanjutkan warrasmu, yang dimaksud dengan ar-rasm itu adalah ma lasiqa bil ardi, ya, apa yang melekat di bumi, min atharid diyari, ya, berupa ya apa yang menjadi ya sisa ya atau bekas dari tempat tinggal, ya, bekas dari penggunaan tempat tinggal,
Seperti apa? Karromadi, seperti abu. Ya, abu itu kan menunjukkan rumah tersebut ada penghuninya, karena ada orang yang memasak. Kemudian tadi dikatakan fi tolalih. Ya, apa yang dimana tolal? Wattolalu ma'ala wartafa'a. Sesuatu yang ya tinggi dan naik. Seperti apa? Kalwatadi wa nahwihi. Seperti tiang, pasak, dan yang sejenisnya. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, rasmi mubtada'un marfu'un bidhammatin muqattaratin ala akhirih. Rasmi adalah mubtada' yang marfu' dengan tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di akhirnya. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil lati taqtabiha rubba al-mahdhufatu. Yang menghalangi tampaknya dhammah pada rasmi, itu karena lafadz rasmi itu sudah sibuk dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh rubba yang dihapus. Karena rubba itu huruf jar, dia menuntutnya, isim setelahnya majrur. Ya, maka dibaca rasmi. Ya, rasmi. Kemudian, waqaftu fi tolalih, itu sifatu kittu. Ya, waqaftu fi tolali adalah sifat bagi kittu. Kada fi'lun madin naqisun. Kada adalah fi'il madhi yang naqis. Watta'u ismuhu. Dan ta' yang ada pada kittu adalah isim kada. Aqdil hayata al-jumlatu khobaru kada. Dan aqdil hayata adalah jumlah yang menduduki khobar kada atau khobar kittu. Wal jumlatu min kada wasmuhu. Wal jumlatu min kada wasmihi wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i rasmi darin. Dan jumlah dari kada dan isimnya dan khabarnya itu menempati kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada' dari rasmi darin. Ya, ini menunjukkan bahwa rasmi, ya, rasmi itu dibaca majrur, itu karena dia itu sudah, ya, ada huruf jar yang dihapus di situ. Ya, huruf jar yang dihapus di situ. Ya. Kemudian, dan itu jarang ditemui, ya, paling jarang ditemui. Amma hadfu ghairi rubba, ya, adapun penghapusan huruf jar selain rubba, fahuwa nau'ani, maka itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, qiyasiyun muttaridun. Yang pertama adalah yang qiyasi dan dapat berlaku terus-menerus. Wa hadza lahu mawadhi'u. Dan yang qiyasi dan yang dapat diterapkan terus-menerus itu ada beberapa tempat. Minha diantaranya al-awwalu, yang pertama, lafdzul jalalati Allahu, yaitu lafdzul jalalah Allah, fil qasami biduni iwadin. Ya, dalam qasam, dalam sumpah, dan tidak dapat digantikan lafadz tersebut. Ya, artinya yang digunakan adalah lafdzul jalalah Allah saja. Nahwu contohnya, Allahi la af'alannal khaira. Allahi la af'alannal khaira. Yaitu demi Allah sungguh saya akan mengerjakan kebaikan. Bijarri lafdil jalalati Allahi biharfil qasamil mahdhufi. Yaitu dengan majarurnya lafdul jalalah Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah yang dihapus. Ai wallahi, ya, asalnya wallahi, tetapi wawu qasamnya dihapus. Dan ini qiyasi dan dapat berlaku terus-menerus. Atsani, tempat yang kedua, an yakuna fi jawabi su'alin ishtamala ala harfin mithlil harfil mahdhufi. Ya, jadi an yakuna fi jawabi su'alin ishtamala ala harfin mithlil harfil mahdhufi. Penghapusan dari huruf jar itu dapat dilakukan ketika huruf jar tersebut
ada pada jawaban suatu pertanyaan. Di mana pertanyaan tersebut itu mengandung huruf jar yang semisal dengan huruf jar yang dihapus. Ya, artinya sudah diketahui dari konteks pertanyaannya. Nahwu, contohnya, fi ayyi madinatin qadaitu ijazatal usbu'i. Maaf, qadaita ya. Fi ayyi madinatin qadaita ijazatal usbu'i. Ya, di kota mana engkau menghabiskan libur sepekan? Ya. Fataqulu, ya maka kemudian engkau menjawab Makkata. Ya, di kota mana engkau menghabiskan liburan pekanan? Ya, maka engkau mengatakan Makkata, cukup Makkata. Ya, Makkatanya majrur. Ya, ai fi Makkata, maksudnya fi Makkata. Tapi fi tersebut itu sudah terkandung di pertanyaan, fi ayyi madinatin. Ya, karena itu fi pada jawab dapat dihapus. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakuna harful jarri huwa lamu atau lamat ta'lili ad-dakhilata ala kai al-masdariyati. Ya, bahwa huruf jar tersebut ya, itu berupa lam ta'lil yang masuk ke kai. Ya, kai masdariyah. Nahwu contohnya, ji'tu kai astafida. Ya, saya datang untuk mendapatkan manfaat atau faedah. Ai likai astafida. Ya, di situ ada lam ta'lil yang dihapus. Ya, karena dia masuk ke kai. Ar-rabi'u, yang keempat, an yakuna lismul majruru bil harfi masdaron muawwalan. Ya, ketika isim yang majrur dengan huruf jar itu adalah masdar yang ditakwil min anna ma'a ma'mulaiha, yang ditakwil dari anna dan dua ma'mulnya, yaitu isim anna dan khobar anna. Au min an wal fi'li wal fa'ili, atau masdar yang ditakwil dari an, fi'il dan fa'ilnya. Wa hadzal hadzfu masyrutun bi amnil labsi. Tetapi penghapusan ini disyaratkan bahwa penghapusan tersebut itu aman dari kerancuan atau kesamaran. Kama taqaddama fi babil mu'ta'addi wal lazimi, sebagaimana telah berlalu pada pembahasan bab fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nahwu, contohnya itu adalah farihtu annaka muwadhibun 'alas sholati. Membuatku gembira bahwa engkau rajin menjaga salat. Ya. Maka di sini perhatikan, di sini ada farihtu annaka muwadhibun 'alas sholati. Ya, 'alas sholati. Nah, di sini fi'il fariha itu seharusnya muta'addi dengan huruf jar ba. Ya. Jadi seharusnya farihtu bi annaka muwadhibun 'alas sholati. Tapi ba-nya dapat dihapus. Atau ini tadi yang ditakwil dari anna, isim anna dan khobar anna. Yang kedua adalah masdar yang ditakwil dari an, fi'il dan fa'il, yaitu afrahu an tuwadhiba 'alas sholati. Saya gembira karena engkau menjaga salat. Ya. Maka seharusnya afrahu bi an tuwadhiba 'alas sholati, yang kemudian dapat ditakwil menjadi wa taqdiru farihtu bi muwadhabatika. Ya, atau afrahu bi muwadhabatika. Ada huruf jar ba di situ. Tetapi dapat dihapus. Karena itu masdarnya dapat ditakwil dari anna atau dengan dua makmulnya, atau dari an dan fi'il dan fa'il. Itu yang pertama. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari penghapusan yang bukan rubah. Tadi kan yang pertama qiyasi dan mudharid yang dapat berlaku terus-menerus. Yang kedua, hadzfun sama'iyun, penghapusan yang sama'i.
Artinya hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab tanpa dikiaskan. La yajuzu muhakatuhu li'adamit tiradihi. Dan tidak boleh dihikayatkan atau dikiaskan karena itu tidak muttorid, yang tidak dapat berlaku terus-menerus. Wa min amthilatihi qawlu Ru'bata binil Ajjaji. Ya, wa min amthilatihi qawlu Ru'bata binil Ajjaji. Dan di antara contohnya adalah ucapan dari Ru'bah bin al-Ajjaj. Ya, khairin walhamdulillahi. Ya, beliau mengatakan, khairin walhamdulillahi. Jawaban liman qala lahu, sebagai jawaban terhadap orang yang bertanya kepada beliau, kaifa asbahta? Ya, bagaimana pagimu? Maka beliau menjawab, khairin walhamdulillahi. Ya, pagi saya baik, walhamdulillahi. Nah, di sini ada huruf jar yang dihapus, ya, tetapi penghapusannya sama'i. Kita lihat catatan kaki yang dimaksud dengan rubah, wa huwa Ru'batu bani Abdillahi al-Ajjaju. Ya, Ru'bah bin Abdillah al-Ajjaj, rajizun minal fusohai al-mashhurina. Beliau adalah penyair yang ahli di bahar rajaz, ya, dan merupakan di antara penyair atau orang yang fasih yang terkenal, yang masyhur. Wa min man yustadallu bi syi'rihim, dan di antara penyair yang syairnya itu termasuk syair yang digunakan untuk dalil dalam ilmu nahwu. Mata sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atin minal hijrati. Beliau wafat pada tahun 145 Hijriyah, wa qad asanna, dan sungguh pada saat itu beliau sudah lanjut usia. Al-A'lamu, ini dapat dilihat di A'lam, Al-A'lam, kitab Al-A'lam, Al-Mujalladah Tsalitsa, jilid kedua, Safhata Tsnatai wa Sittina, pada halaman 62. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa khudhifat rubba fajarrat ba'da bal ila akhirih. Ai khudhifat rubba wa baqiya amaluha. Rubba itu dapat dihapus dan amalannya tetap ada. Wa huwal jarru, yaitu amalannya adalah memajrurkan. Ba'dal ahrufi tsalatsati, dan rubba dapat dihapus dengan amalannya tetap ada, itu setelah 3 huruf. Al-wawi wal-fa'i wa bal, yaitu wawu, fa, dan bal. Wa qad sya'al hadfu wa kathura ba'dal wawi. Dan penghapusan itu tersebar dan paling banyak ditemui itu setelah huruf wawu. Wa qad tuhdhafu hurufun ukhra siwa rubba. Dan terkadang huruf jar selain rubba itu juga dapat dihapus. Wa yabqa amaluha, dan amalannya tetap ada. Wa ba'du halatil hadfi wal jarri qad yakunu muttaridan. Dan sebagian dari keadaan-keadaan penghapusan, ya, dan juga tetap memajrurkan, itu kadang berupa sesuatu yang muttarid, yang dapat berlaku terus-menerus. Dan sebagiannya lagi sama'i, ya, tidak muttarid, tidak dapat berlaku terus-menerus. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.